Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Kaum muslimah, saudariku, apakah engkau percaya kepada hari akhir? Tidakkah engkau takut kepada siksa neraka? Yang siksa tersebut sangat pedih sekali, sangat menyakitkan sekali. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan bahwa siksa neraka yang paling ringan itu adalah seperti sebuah bara yang diletakkan di bawah kaki, tapi bara tersebut bisa mendidihkan otak yang ada di kepala seseorang. Ini siksa yang paling ringan dari siksa neraka. Bagaimana apabila siksa tersebut tidak ringan? Bagaimana apabila siksa tersebut untuk dosa-dosa yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di antara dosa tersebut adalah dosa memamerkan aurat. Dosa memamerkan aurat ini merupakan dosa yang bisa menjadi dosa besar. Kenapa demikian? Karena biasanya orang yang tidak menutup auratnya, dia akan melakukan dosa tersebut terus-menerus. Dan sebagaimana dikatakan oleh para ulama, la sighara ma'al istimrar. Tidak ada dosa kecil apabila dosa kecil itu dilakukan terus-menerus. Kenapa demikian? Karena yang kecil itu apabila terus bertambah, maka dia lama-lama akan menjadi besar. Walaupun asalnya kerikil, tapi kalau kita kumpulkan kerikil demi kerikil, maka akan menggunung. Dosa yang asalnya kecil pun demikian. Apabila dilakukan terus-menerus, maka dia akan menggunung dan menjadi dosa besar. Biasanya orang yang tidak menutup auratnya, dia akan melakukan dosa tersebut terus-menerus. Sepanjang waktu, setiap hari. Maka dosa tersebut jelas menjadi dosa besar. Kenapa dosa tidak menutup aurat menjadi dosa besar? Di antara sebabnya, karena efeknya sangat besar. Satu orang melihat dosa. Satu orang lagi melihat aurat tersebut dosa. Satu orang lagi melihat aurat tersebut dosa. Berapa orang yang akan berdosa karena dosa dia? Tidak hanya ini saja. Banyak orang yang akhirnya tersulut syahwatnya. Dan akhirnya dia ingin berzina. Kenapa dia ingin berzina? Karena ada wanita yang tidak menutup auratnya. Kalau ini menjadi sarana dosa besar, maka tidak menutup aurat bisa menjadi dosa besar. Tidakkah kita takut terhadap dosa yang demikian? Rasulullah SAW mengancam orang yang tidak menutup auratnya dengan sempurna. Dengan ancaman khusus, dan termasuk di antara ciri dosa besar ketika dosa tersebut mempunyai ancaman khusus. Rasulullah SAW pernah menyabdakan dalam hadisnya yang sahih, aku belum melihat penduduk neraka yang mereka berpakaian tapi telanjang. Mereka menggoda manusia untuk tertarik kepadanya. Dikatakan di sini berpakaian tapi telanjang. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah makna berpakaian tapi telanjang. Tapi yang jelas, orang yang tidak menutup auratnya dengan sempurna jelas masuk dalam hadis ini. Seakan-akan mereka berpakaian, tapi
pakaian tersebut tidak menutup auratnya dengan baik. Malah menggoda pandangan. Malah menjadikan manusia semakin penasaran dengan apa yang tertutup di baliknya. Maka ini ya, yang seperti ini bisa menjadi dosa besar. Oleh karenanya, wahai kaum muslimah, wahai saudariku yang masih beriman kepada hari akhir, masih beriman kepada neraka Allah Subhanahu wa taala, takutlah akan dosa ini. Tidak takutkah kita terhadap dosa yang bisa menjadi dosa jariah? Tidak takutkah kita kepada dosa yang bisa menjadi dosa jariah? Cobalah kita ambil pelajaran dari orang-orang yang sudah mendahului kita, yang dulunya menjadi bintang film porno, atau bintang film yang selalu memamerkan auratnya walaupun tidak sampai pada derajat porno. Bukankah film-film mereka masih dilihat sampai setelah mereka meninggal? Coba bayangkan berapa dosa yang didapatkan oleh orang-orang yang demikian. Mereka sudah mati, dosanya masih terus mengalir ke kuburan mereka. Bagaimana sengsaranya mereka? Dan sampai kapan dosa tersebut bisa berhenti? Na'udzubillahi min dzalik. Maka takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kalian kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Demikian pesan singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang kuat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kuat untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.